Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 60. Ini sekarang proses pilkada serentak semakin hangat bergulir. Sehingga nanti pada tanggal 22 September saat diumumkan siapa calon resmi, mungkin kita sudah tidak terkejut lagi. Tinggal kita komentari, menarik atau biasa saja. Menarik bukan pada prospek kemajuan dan kesejahteraan yang ditawarkan calon, bukan juga pada konsep kemana arah dan sikap budaya daerah hendak dikuatkan, juga tidak pada keteguhan siapa yang paling mungkin membuktikan janji kampanye, bukan itu. Karena soal-soal seperti itu, soal kapasitas, integritas, intelektualitas, serta moral dan adab calon harus kita yang cari tahu sendiri. Waktu yang pendek ini sulit bisa mengenali lebih dalam siapa sesungguhnya orang-orang yang gambarnya sekarang sudah dipaku di pohon-pohon hidup, di tiang-tiang jalan, di sudut-sudut ruang, tanpa peduli estetika. Menarik yang saya maksud di sini adalah kalau ada calon hebat yang diusung partai kecil dengan koalisi sedikit, atau yang independen, atau yang tampil head to head menjadi pihak antara yang didukung oleh partai penguasa versus yang didukung oposisi. Tetap akan ada koalisi gemuk yang berpusar pada penguasa, dan juga yang kaya, pembeli suara, yang membuat pemilih menjadi pragmatis, menjadi rusak daya nalarnya, rusak idealismenya, karena digerojok uang atau pemberian sesaat. Nah, di antara yang menarik itu adalah untuk calon gubernur Jawa Timur. Itu kalau misalnya yang bertarung pasangan incumbent Hovifah Emil Dardak versus Risma Harini Marzuki Mustamar. Kalau itu terjadi, bisa disebut bertarungnya dua Serikandi Jatim. Apalagi keduanya tidak bisa akrab sejak lama. Bisa juga disebut pertarungan calon penguasa versus calon oposisi. Hovifah selain incumbent juga berada di pusaran kekuasaan. Gibran, wapres terpilih, minggu lalu di Surabaya menyatakan akan mendukung karena Hovifah telah membantunya pada pemenangan Pilpres dulu. Adapun Risma hari ini jelas bersama PDIP dan para koalisi yang sedang ditimbang-timbang. Kalau lalu Marzuki Mustamar yang digandeng sebagai cawagup dan Marzuki bersedia, itu menjadi lebih jelas garis oposisinya karena Marzuki pernah harus turun sebagai ketua Eno Jatim karena pilihan politiknya berbeda dengan penguasa saat Pilpres kemarin. Jatim akan direbut siapapun karena menjadi salah satu kunci penentu arah politik nasional termasuk untuk suksesi 5 tahun mendatang. Maka itu PDIP juga masih terus menggodok calon lain. Misalnya ada Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Menpan RB itu. Juga Pramono Anung, senior PDIP dan menjabat Seskap itu. Pendeknya siapapun akan dipertaruhkan untuk bisa menang. Banyak nama dijaring, bahkan nama mantan wali kota Malang Sutiaji pun masuk bursa ini. PKB juga tidak tinggal diam. Ketua umumnya Muhaimin Iskandar, mantan cawapres itu, disebut-sebut akan maju gubernur. Katanya untuk mengisi kekosongan waktu menunggu Pilpres 2029. Apapun orientasinya, PKB cukup punya daya karena kursi barunya untuk provinsi 27. Bertambah 2 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. Kita tahu untuk maju gubernur Jatim hanya perlu 24 kursi saja. PDIP yang malah turun, dulu punya 25 kursi, sekarang tinggal 19. Nah, bagaimana untuk daerah kita, Malang Raya? Apakah juga akan bertarung mereka yang pintar ngomong, bekerja dengan hanya kata-kata, melawan yang pintar marah-marah, drama-drama, tapi bisa juga membuktikan kerja, atau mendapat rezeki, punya calon pemimpin yang bisa membawa kehidupan ke arah lebih baik, menguatkan karakter dan identitas, mengerti plan dan plot, paham prioritas. Atau yang sluman-slumun, tidak paham adab, kurang punya moral, tapi punya duit. Kitalah penentunya. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.